Baik, pemirsa, kita lanjut di sesi kedua, bincang-bincang dengan ahlinya di bidang medis terkait dengan apa yang kita bincangkan pada hari ini dengan Dr. Haji Jaja Kusnandar SPOG. Kelihatannya beliau sudah ancang-ancang ini mau menjawab, mentransfer ilmunya kepada kita semuanya nih. Mudah-mudahan kita bisa menyerapnya dan tentunya akan memberikan manfaat dampak yang baik pada program Bangga Kencana. Rebana kertas, rembuk Bangga Kencana dan keluarga berkualitas. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Baiklah, kita bincang-bincang dulu dengan Pak Dokter. Kaitannya ini apa yang tadi sudah disampaikan, terutama IUD ya Pak Dokter, yang agak lebih banyak lah gitu ya, lebih banyak. Mungkin dokter bisa berbagi ilmu kepada kita, lebih mengenalkan apa itu sebetulnya alat kontrasepsi IUD. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat Pak Dokter, silakan. Terima kasih. Jadi IUD itu singkatan sesungguhnya ya, dari intrauterine device. Ya. Kalau bahasa Indonesianya alat kontrasepsi dalam rahim. AKDR ya. AKDR. Nah, ini salah satu metode kontrasepsi ya yang tidak mengandung hormon ya. Jadi ini alat ya. Alatnya itu terbuat dari plastik ya. Ada yang hanya plastik saja, ada yang plastik dengan kuper ya, dengan lilitan spiral. Iya, lilitan. Ada contohnya dok, bisa dilihatkan, diperlihatkan. Nah, seperti ini. Ini ada lilitan kupernya ini. Ya. Nah, ini baik di batangnya maupun di sayapnya ya, yang atas. Kemudian di bawahnya ini ada benangnya ya. Nah, ini alat ini nanti akan ditaruh di dalam rongga rahim. Di kavum uteri ya. Iya. Kavum uteri itu rongga rahim ya. Nah, bagaimana fungsinya ini? Sehingga alat kontrasepsi ini bisa mencegah terjadinya kehamilan ya. Kebanyakan dari teori menyebutkan bahwa alat ini di dalam rahim itu merupakan, ini kan benda asing ya. Ya, asing betul. Karena tadinya nggak ada apa-apa di dalam rahim. Kemudian kita taruh di dalam rahim itu sehingga di dalam rahim itu akan membuat atau terdapat reaksi peradangan namanya ya. Reaksi peradangan yang terbatas ya. Jadi tapi nggak apa-apa ya dok, reaksi peradangan. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Pakai IUD udah berjuta-juta ya. Kebanyakan ya baik-baik saja, nggak ada apa-apa. Ya. Nah, sehingga misalnya begini, pada waktu ibu kan bisa hamil itu karena pada masa subur ya, ada keluar ovum kan, kemudian dibuahi oleh spermatozoa ya. Kemudian spermatozoa itu harus melewati rongga rahim untuk mencapai tuba untuk terjadinya pembuahan. Mohon izin Pak Dokter, Pak Kadis bisa lihat yang wanita. Ya. Boleh saya pegang? Nah, ini. Jadi ini boleh saya pegang. Ini oh ya, boleh. Jadi alat IUD ini kan di sini dalam ya. Di dalam rahim ya. Taruh Pak. Dalam rahim tuh. Di sini terjadi reaksi peradangan. Nah, pada masa subur ini keluar ovum dari ovarium sini ya. Nanti sperma dari vagina sini. Dia harus naik, sperma itu harus berenang ke sini, masuk sampai di tuba. Karena di sini terjadi pembuahannya di tuba ya. Nah, yang jadi masalah setelah adanya IUD ini, nah sperma itu untuk melewati rahim ini, nah dia ini kesulitan. Ya, jadi jarang yang bisa naik sampai ke tuba sini ya. Itu karena ada reaksi peradangan ini, banyak leukosit dan merubah
milio atau lendir yang ada di dalam rahim itu sehingga sulit untuk berenangnya sperma. Sehingga dia tidak bisa masuk ke atas. Kalaupun nanti bisa masuk ke tuba, misalnya ada pembuahan, nanti hasil pembuahan yang akan masuk ke rahim juga itu sulit untuk nidasi atau sulit untuk tertanam. Jadi itu mekanismenya. Nah, ini kan tadi ada yang kegagalan itu ya. Nah itu umumnya itu ada perubahan daripada letak IUD itu. Saya ada menemukan, oh ibu ini pakai IUD ternyata hamil. Saya USG, betul dia hamil. Kemudian saya periksa di inspekulo ya, dilihat dari vagina, ternyata IUD-nya sudah turun di sini, tos nongol, udah nongol. Jadi karena dia berada di bawah, ini di atas ini, jadi bisa dilalui gitu ya. Nah, ini salah satu penyebabnya. Ya, yang sedikit sekali, ya meskipun ini tetap ada apa, tetap masih bisa lewat. Tapi itu cuma kejadiannya sedikit sekali ya. Karena efektivitas daripada IUD ini termasuk tinggi ya. Sangat tinggi ya. Sangat tinggi. Ya. Jadi satu atau kurang dari satu untuk 100 wanita per tahun. Per tahun. Ya, untuk 100 wanita per tahun itu 0,8. Kata-kata satu lah misalnya gitu ya. Ya. Jadi itu termasuk efektif sekali ya. Karena ya efektivitas itu dibagi yang sangat efektif, kemudian efektif, yang tidak efektif. Tidak efektif itu apa artinya? Banyak yang gagal ya. Misalnya 9, 10 atau lebih ya. Betul. Kalau ini cuma 1-2. Ya. Bahkan di bawah 1 ya untuk IUD. Maaf dok, kalau tadi turun ya ke sini, itu diakibatkan karena longgar ya, saluran jadi, atau akibat? Ya, kadang-kadang ini ada wanita ya, yang bagian serviks ini bawahnya itu agak longgar ya. Jadi harusnya menyempit, lubangnya kecil dia, misalnya melahirkan berkali-kali sehingga IUD ini bisa turun ya. Bisa juga terjadi karena IUD ini suatu benda asing, jadi si rahim itu berkontraksi agak berlebihan sehingga dia turun juga. Nah pada kasus misalnya ini udah nongol di bawah dan hamil ya udah tinggal ngambil aja IUD-nya. Iya, betul. Ya, hamilnya ya terus aja. Iya. Yang harus diingat oleh pemirsa bahwa kasus ini tadi disampaikan dari 1000 itu hanya 8 paling mungkin terjadi. Diakibatkan salah satunya. Itu menurut WHO begitu. Ya, menurut WHO ya dok ya. Itu. Baik, ini luar biasa pengetahuan ini mudah-mudahan tersebar dan tidak ada lagi rasa takut. Pak dokter, rata-rata mereka takut dok. Oh nggak usah takut. Yang pakai IUD itu udah jutaan. Udah banyak sekali. Iya baik-baik aja. Termasuk istri saya. Tapi sekarang udah menopause. Nggak boleh takut. Terus ada lagi di lapangan yang kemudian mereka menganggap kalau di apa namanya ada talinya itu ya Pak dokter. Ya. Ada talinya, maaf Pak Kadis, aduh saya jadi minta tolong ke Pak Kadis. Ini kan panjangnya ini mengganggu tidak atau memang sepanjang ini yang dipakai? Oh enggak, kalau sudah dipasang nanti ini dipotong. Dipotong. Ya. Dipotongnya itu nanti bisa macam-macam ya, bahkan bisa dihabiskan sehingga tidak ada talinya. Oh, nggak masalah. Ya. IUD-nya dia ada di dalam. Cuma nanti kalau misalnya talinya ini dipotong pendek, pada waktu kontrol kan harus di USG. Ya. Kalau talinya ada keluar, itu bisa diinspekulo tanpa USG. Tanpa USG, ya. Jadi kalau misalnya kan ada yang mengeluh tuh, oh ini talinya waktu bersetubuh itu nggak enak lah, penis gitu ya. Iya. Itu bisa aja potong pendek aja, nggak usah khawatir. Nanti kontrolnya di USG. Saya pikir tadinya nggak akan mengganggu lagi. Nggak mengganggu, nggak ada masalah ya. Iya, nggak ada. Saya pikir tadinya kalau nggak dipotong si laki-lakinya malah tambah nikmat gitu dong.
Mohon maaf. Enggak, jadi memang tidak perlu ada rasa takut juga pada, memang sebagian di lapangan ada yang mengatakan, wah takut nanti itu talinya dan sebagainya gitu ya. Tidak mengganggu hubungan antara suami itu, tidak akan ada gangguan. Tidak akan ada gangguan. Baik. Jadi tadi sudah dijelaskan tingkat akurasinya 99, ya kita dari 1000 hanya sekitar 8 yang mungkin terjadi. Artinya tidak perlu takut ibu-ibu, bahkan ini adalah yang cukup efektif karena berlakunya juga cukup panjang kan gitu. Berapa tahun dok itu bisa dipakai? 10 tahun. Sampai 10 tahun? 10 tahun. Sesungguhnya kalau menurut saya seumur hidup. Nggak usah takut itu, dipasang aja terus, nggak diganti nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi emang Coopernya nanti habis. Habis waktu main gitu kan makin lama akan keluar gitu. Oh terbuang juga ya? Akan terbuang. Yang duluan kan yang jenis lipas loop itu Pak, lipas loop itu tidak ada Coopernya apa? Iya. Tetap efektivitasnya tetap tinggi, sangat tinggi. Nah, kalau yang dulu itu kan ada tiga ukuran gitu. Iya. Kalau Cooper T yang ini satu ukuran untuk berbagai macam rahim. Iya. Baik pemirsa, luar biasa ini kita dapat informasi, terutama yang belum mendapatkan informasi terkait dengan IUD. Jadi nggak usah takut. IUD ini sangat efektif, tidak mengganggu, dan lebih efisien dari sisi anggaran yang harus dikeluarkan. Betul. Bayangkan kalau nanti kita pakai suntik dengan harga suntikan 20.000 1 bulan, atau yang 3 bulan 3 kali 4 selama 1 tahun. Ini kan 8 tahun ya dihitungnya. Ya. Luar biasa itu efektif dari sisi anggaran, nggak perlu capek-capek. Ya, baik. Selanjutnya ada hal yang tentunya apa sebetulnya yang menyebabkan terjadinya kehamilan pada akseptor KB IUD ini dok? Apa sebetulnya penyebabnya? Iya, tadi sudah saya sebutkan kalau terjadi translokasi ya, jadi IUD tidak pada tempatnya di dalam gitu, misalnya agak turun gitu ya, itu yang bisa menyebabkan kehamilan. Itu terutama ya. Itu terutama. Ya, baik. Kemudian kaitannya dengan di luar dari IUD yang kebetulan di rumah sakit ini sudah ada pelayanan MOW. Ya kan di Rumah Sakit Mitra Idaman, alhamdulillah kita kerjasama dengan RS Mitra Idaman, dengan beberapa rumah sakit yang lain juga sudah memberikan pelayanan MOW. Nah MOW ini apa sebetulnya yang harus dijaga ketika dia pasca MOW? Sehingga teman-teman lini lapangan itu tahu persis perawatan apa sih yang harus dilakukan setelah dan berapa lama masa pemulihan sebaiknya? MOW itu kan medis operatif wanita ya. Sesungguhnya ini tubektomi ya. Jadi tubanya diikat dan dipotong ya. Itu ada juga yang pakai laparoskop ya. Pakai laparoskopi itu dipasang cincin velop ya. Kalau dengan laparoskop. Kalau ini dilakukan mini laparotomi ya yang dibuka gitu. Itu penyembuhannya ya 1 minggu lah, 1 minggu udah bagus. Itu sudah bagus, jahitannya udah bagus. Udah minggu kedua kalau mau bersetubuh udah boleh. Ya, dibolehkan ya. Kemudian perawatannya cuma perawatan luka aja. Oh, perawatan luka saja. Perawatan luka aja. Biasanya tidak ada hanya aktivitas apa-apa. Dibatasi selama 1 minggu istirahat. Ya, itu juga relatif ya, masih bisa lah kerja-kerja. Kalau di rumah itu masak nyuci apa masih bisa nyuci piring masih bisa. Nanti jadi alasan nanti karena ibu. Lukanya kan kecil sekali. Ya. Enggak ini bukan operasi besar, operasi kecil. Malah kalau aktivitas malah lebih cepat proses pemulihan. Mobilisasi. Lebih bagus daripada manjat tidurannya. Malah lebih lama. Jangan ngangkut-ngangkut karung lah gitu apa. Makanya sama Pak Kadis di rumah biasa aja. Sama Pak Kadis dikasih jaminan hidup selama 1 minggu ini kan gitu. Termasuk MOP juga. Nah kemudian Pak Dokter kaitannya dengan MOW ini ada beberapa catatan. Apakah semua MOW yang punya penyakit itu boleh gitu ya dilakukan MOW? Apakah ada catatan tertentu dok kaitan dengan ini? Mengenai mana yang boleh, mana yang tidak ya. Untuk yang pertama sesungguhnya kita harus lihat dulu mengenai umur dan jumlah anak ya. Kemudian keserasian antara suami istri apa gitu. Sehingga
misalnya itu dilakukan medis operatif wanita ya atau MOW, itu kan dianggapnya kontrasepsi itu yang untuk seterusnya kan tidak bisa punya anak gitu. Walaupun itu dalam tanda kutip ya, karena sesungguhnya masih bisa punya anak lagi kalau diakalin. Oh Kan, gitu ya begitu. Pada yang dilakukan MOW ini sesungguhnya hampir semua boleh ya, hampir semua boleh. Boleh. Cuma kalau misalnya ini tindakan medis ini kan karena operatif, mungkin dilihat-lihat nanti. Kalau misalnya ada peradangan di daerah panggul apa itu nggak bisa dilakukan, ya. Tapi kalau hanya penyakit misalnya hipertensi atau diabetes atau TBC apa, itu masih bisa dikerjakan. Jadi terbatas yang tidak itu kalau ada infeksi di panggul. Betul. Ya. Betul. Atau kalau diketahui misalnya ada kiste apa, itu sesungguhnya bukan tidak boleh juga. Nanti yang mengharuskan misalnya operasi lebih besar gitu sekalian mengangkat kistenya gitu. Tapi umumnya untuk MOW itu asal memenuhi persyaratan sudah boleh. Iya. Dan harus diingat oleh masyarakat bahwa untuk melaksanakan MOW ini screeningnya adalah ku dokter Pak Inten ya? Ya Dokter betul. Obgyn ya? Betul. Sebelum dilakukan MOW ini semuanya saya periksa ya. Iya. Dengan pemeriksaan USG dan pemeriksaan dalam. Nanti di screening dulu, di anamnese, di palpasi, di USG, dilakukan pemeriksaan dalam bila mana perlu. Kalau perlu juga di spekulu. Jadi ya kita harus teliti ya men-screening pasien ini supaya tidak ada kejadian yang tidak dikehendaki. Ya, baik pemirsa yang sama-sama tentunya tetap memiliki semangat terutama dalam membangun keluarganya karena memang kita ingin membangun keluarga yang berkualitas. Salah satunya adalah mengikuti program keluarga berencana dan kita berharap masyarakat di Kota Banjar khususnya umumnya di Indonesia ini betul-betul bisa mendorong secara mandiri untuk dapat ber-KB. Dan tuntas sudah perbincangan kita hari ini. Semoga program Bangga Kencana di tahun 2022 semakin baik dan membawakan dampak terhadap meningkatnya keluarga berkualitas di Indonesia khususnya tentunya kita berharap ini menjadi bagian daripada terbangunnya kualitas bangsa yang baik. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Sudah memberikan ilmunya. Nanti kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya Pak Dokter. Insya Allah. Dengan tentunya dengan terima kasih juga Pak Kadis. Nanti ilmunya juga kita bagikan lagi kepada masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang mengerti, semakin paham. Tentunya ini akan memberikan dampak positif pada kehidupan manusia. Sampai jumpa tentunya di episode berikutnya di Rebana Kertas. Tentunya ini adalah salah satu program yang kita harapkan bisa berjalan dan berkesinambungan. Terima kasih. Rebana Kertas, Rembuk Bangga Kencana dan keluarga berkualitas. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.